Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini, teman-teman dan Bapak Ibu yang saya hormati, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai perilaku individu dalam organisasi di SMK Bintara Batang, Bapak Ibu. Jadi kami ada kelompok 1 yaitu saya sendiri, Trimulyo, yang kedua ada Bapak Sarjito, yang ketiga ada Ibu Yanatul Vidya. Jadi nanti kami bertiga akan mempresentasikan mengenai perilaku individu dalam organisasi di SMK Bintara Batang. Tentu nanti teman-teman yang pertama yaitu Pak Sarjito yang akan mengupas tuntas mengenai materi ini. Terus yang kedua nanti Ibu Yanatul yang akan memberikan kesimpulan mengenai materi perilaku individu ini. Mungkin sekilas saja, jadi nanti kita akan bahas mengenai individu. Individu itu apa, terus perilaku itu apa, terus kita akan bahas dari latar belakang, dari permasalahan, tujuan, dan kesimpulan. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Selanjutnya rekan saya yaitu Bapak Sarjito yang akan membahas mengenai perilaku individu. Monggo saya serahkan kepada Bapak Sarjito. Saya materi tadi yang dipaparkan Pak Dre yaitu terkait perilaku individu dalam organisasi di SMK Bintara Batang. Pertama kita soal ini bahas tentang pendahuluan, yaitu mengenai perilaku organisasi berarti membahas tentang perilaku manusia sebagai individu di SMK Bintara. Manusia merupakan pendukung utama setiap organisasi. Jadi manakala manusia dan SDM-nya kok oke, berarti di organisasi tersebut akan oke, dan berlaku sebaliknya. Selanjutnya permasalahan yang kita gali pertama yaitu perilaku individu dalam organisasi SMK Bintara Batang. Yang pertama, yang kedua yaitu bagaimana perilaku kelompok dalam organisasi di SMK Bintara Batang. Yang ketiga, bagaimana perilaku organisasi yang dapat diperankan kepala sekolah sebagai manajerial di sekolah tersebut sekaligus sebagai contoh role model pemimpin di SMK Bintara Batang. Poin C yaitu tujuan. Tujuan kita materi kali ini yang pertama adalah untuk mengetahui dan memahami perilaku individu dalam organisasi di SMK Bintara Batang. Yang kedua yaitu untuk mengetahui dan memahami perilaku kelompok dalam organisasi di SMK Bintara Batang. Yang ketiga untuk mengetahui dan memahami perilaku organisasi yang diperankan kepala sekolah sebagai manajerial di SMK Bintara Batang. Selanjutnya yaitu pembahasan yang pertama, perilaku individu dalam organisasi di SMK Bintara Batang. Yang pertama, perilaku pengertian individu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, individu adalah perilaku orang, seseorang maupun organisme yang hidupnya sendiri. Sedangkan perilaku adalah tingkah laku, tanggapan seseorang terhadap lingkungan. Jadi kalau kita mengacu dari Kamus Bahasa Indonesia, perilaku individu sendiri merupakan perilaku seseorang dalam sehari-hari dalam kehidupannya. Jadi di sini perilaku individu dalam organisasi dalam poinnya adalah perilaku guru dan juga perilaku peserta didik. Jadi perilaku itu sendiri masing-masing. Jadi mungkin setiap guru itu mempunyai perilaku individu masing-masing, setiap murid juga mempunyai perilaku yang masing-masing. Sehingga dalam organisasi ditata sedemikian rupa, dimanage oleh kepala sekolah sehingga tertata. Apabila individu memiliki perilaku seperti ini untuk misal tenaga pendidik dan kependidikan, peserta didik dalam hal ini adalah taruna dan taruni mempunyai perilaku yang seperti ini, nanti akan ditata, dimanage oleh kepala sekolah menjadi satu perilaku individu yang bersifat organisasi. Jadi perilaku masing-masing perilaku bawaan, karena perilaku itu masing-masing tentunya beda. Ada perilaku bawaan, ada perilaku individu masing-masing, terus dikemas dalam lembaga organisasi SMK Bintara itu menjadi perilaku individu, perilaku organisasi yang terkontrol atau terakomodir, yang rohnya itu hampir-hampir sama. Jadi tidak bisa misalnya individu A perilakunya A, B, C, individu B, D, E, F dan seterusnya, harus seragam karena ini
perilaku individu dalam organisasi di SMK Bintara. Kebetulan SMK Bintara ini modelnya ada ketarunaan. Jadi setiap kehidupan di sekolahan atau pembelajaran dalam hal ini warga sekolah, yaitu dari guru, tenaga pendidikan maupun anak, itu sudah dikemas sedemikian rupa sehingga perilaku individunya mulai tertata dari awal. Contohnya untuk pendidik dan tenaga pendidikan, dari uniform ataupun pakaiannya itu sudah menunjukkan perilaku individu bahwa oh ini pengajar di SMK Bintara. Sama untuk peserta didik, anak-anak taruna atau taruni di sini sebutnya karena sekolah ketarunaan atau berbasis ketarunaan itu sama. Berarti dari segi uniform atau kostumnya sudah menunjukkan oh perilaku individu ini berarti individu dari SMK Bintara Batang. Selanjutnya perilaku individu juga dapat dipahami dengan mempelajari karakteristik individu. Kita ngambil dari referensi, yaitu menurut Nimran, karakteristik yang melekat pada individu terdiri dari ciri-ciri biografis, kepribadian, kemampuan, persepsi, dan sikap. Dan di bawah ini ada beberapa ciri-ciri individu yang melekat, antara lain yang pertama adalah umur, jenis kelamin, status perkawinan, jumlah atau banyaknya tanggungan, serta masa kerja. Kita kupas ini, kita sinkronkan dengan kondisi perilaku individu di SMK Bintara. Umur, kita bahas umur pertama. Untuk warga sekolah sendiri di SMK Bintara umurnya berbeda-beda. Mungkin ada yang lebih tua, ada yang sedang, dan ada yang muda. Tentunya sikap atau perilakunya berbeda-beda. Jenis kelamin sama, semisal yang perempuan, yang laki-laki tentunya beda. Mungkin yang sudah kawin atau belum kawin, jumlah banyak tanggungan itu juga sebagai penentu. Namun secara teori itu mungkin bisa dipisahkan atau bisa diakomodir. Namun prakteknya tinggal bagaimana cara mengemas dari manajerial tersebut. Jadi semisal ada ciri-ciri umur, jenis kelamin, status perkawinan, jumlah banyak tanggungan dan masa kerja, itu tinggal mengemas manajernya bagaimana. Kebetulan di SMK Bintara ini sudah disiapkan sistemnya, manajernya ditata sehingga tidak menjadi soal terkait poin tadi. Selanjutnya, memahami perilaku manusia. Dalam hal ini ada perilaku individu tersebut. Kita mengambil teori dari Toha, yaitu perbedaan perilaku manusia dari beberapa aspek mendasar sebagai berikut. Yang pertama, manusia berbeda perilaku karena kemampuannya tidak sama. Di sini jelas karena perilakunya beda, otomatis kemampuannya juga tidak sama. Mungkin kemampuannya sama, perilakunya juga boleh jadi berbeda. Yang kedua, manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Ini juga jelas, kebutuhan setiap individu tentunya berbeda-beda. Sama halnya kebutuhan perhatian peserta didik oleh Bapak Ibu guru, tentunya berbeda-beda. Ada yang butuh perhatian khusus atau umumnya orang melihat bahwa itu anak nakal, padahal itu anak yang butuh perhatian lebih dari Bapak Ibu guru sehingga perilakunya terkontrol. Terus selanjutnya adalah poin kedua, yaitu perilaku kelompok organisasi di SMK Bintara Batang. Kalau kita membahas kelompok, berarti sudah ada tersistem, sudah masuk sistem, sudah masuk kurikulum. Di sini kita mengambil teori, yaitu pengertian kelompok. Kelompok sendiri merupakan suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Sedangkan kelompok merupakan dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergabung untuk mencapai sasaran tertentu. Perilaku kelompok ini adalah yang dilakukan seseorang, bentuk perilaku semua yang aktivitas, perbuatan, dan penampilan dari sepanjang hidupnya. Di sini berarti kita akomodir perilaku kelompok itu secara langsung adalah perilaku atau sistem kelembagaan. Jadi kalau perilaku sistem kelembagaannya baik, itu akan menjadi output yang baik. Dan di SMK Bintara yang sebagai sampel ini sudah dibikin sistem, sudah dibikin strategi, sehingga perilaku kelompok yang notabene tadi kita lihat teori, kelompok itu kan perilakunya masing-masing, mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Namun apabila itu bisa kita akomodir bersama, kita selaraskan di kurikulum, di metodenya, insya Allah perilaku kelompok ini akan beres. Dan itu juga bisa berlaku sebaliknya. Nah,
Selanjutnya kita ambil teori juga terkait bentuk-bentuk kelompok. Yang pertama ada kelompok dapat berbentuk kelompok formal atau formal group maupun di sini formal ada lawannya yaitu adalah kelompok informal group. Nah, kita kupas pertama dulu yaitu kelompok formal group. Formal group kita dapat diartikan sebagai kelompok yang diciptakan oleh keputusan manajerial untuk mencapai tujuan organisasi. Kelompok ini biasanya terdiri dari kelompok komando dan kelompok tugas. Kita kupas di sini, kita breakdown untuk di SMK Bintara Batang sebagai sampel. Kelompok formal mungkin di situ kita ambil sampel yaitu kelompok di tataran struktural organisasi. Misalnya ada kepala sekolah selaku manajerial. Di bawahnya ada waka kurikulum, ada waka kesiswaan, waka humas, waka sarpras. Setelah itu ada wali kelas dan sebagainya dan sebagainya. Kalau SMK berarti ada kapro. Di situ sistemnya jelas. Kalau formal itu ada sistem komando. Sehingga apa? Setiap kebijakan yang diterapkan kepala sekolah selaku manajerial itu otomatis sampai jajaran paling bawah harus sama. Semisal kepala sekolah menyampaikan di rapat bahwa kita menggunakan sistem ketarunaan, berarti ada kedisiplinan yang khusus. Itu secara tidak langsung kepala sekolah menyampaikan ke kesiswaan karena yang membidangi itu, otomatis semuanya ikut bahwa kita ketarunaan dari segi dress code ataupun uniformnya sama. Oh, hari ini kita menggunakan uniform ini. Otomatis dari tataran paling atas kepala sekolah yang paling bawah mungkin TO itu sama karena sudah kelompok formal group bersifat biasanya komando terstruktur. Yang kedua ini kelompok informal atau informal group. Untuk pengertian sendiri di sini secara teori yaitu secara alamiah dalam lingkungan kerja yang muncul sebagai tanggapan atau kebutuhan akan kontak sosial. Tipe interaksi di antara individu secara informal sangat mempengaruhi perilaku kinerja. Ya. Untuk informal group ini biasanya kalau secara teori itu kemungkinan akan timbul gesekan antara kelompok informal dan kelompok formal. Kelompok informal tadi yang kita bahas di awal itu kelompok yang sudah terbentuk. Saudara-saudara kelompok, misalnya ada kelompok wakil kepala, baik kurikulum, humas dan sebagainya dan sebagainya. Ada kelompok sendiri, kelompok kaprodi, kelompok kapro atau jurusan. Mungkin ada dua jurusan, berarti ada dua kelompok. Ada juga kelompok wali kelas. Ada juga mungkin kelompok mata pelajaran khusus. Itu sudah masuk di formal group. Terus mungkin ada yang informal ini kalau tidak dikelola dengan baik manajemennya terkait kelompok informal ini akan menjadikan gesekan karena mungkin adanya miskomunikasi antara tenaga pengajar 1, 2 dan lainnya. Nanti secara langsung akan mengelompok sendiri, membuat asumsi sendiri yang kurang pas. Namun kembali yang sebagai kita contoh adalah sampel SMK Bintara sudah disiapkan sistemnya antara kelompok formal tadi dan kalau berpotensi ada kelompok informal itu sudah terjembatani karena selain mungkin ada rapat-rapat formal dan rapat di sekolahan walaupun kondisi pandemi mungkin bisa via daring, mungkin juga ditambah ada kegiatan rapat yang non formal yang sifatnya adalah anjang sana ke Bapak Ibu guru. Jadi lebih ada membangun kekeluargaan sehingga kalau formalnya sudah tertata, informal sudah tertata, saya yakin ini bisa menjadi termanage dengan baik. Yang poin C kita lihat di teori juga yaitu tahap-tahap perkembangan kelompok. Pengembangan kelompok bisa berjalan dalam dua arah, positif dan negatif. Kita mempelajari perilaku kelompok ini dengan tujuan untuk dapat mengembangkan kelompok ke arah yang positif dan menghindari arah perkembangan yang negatif. Kita mengambil referensi dari Bruce W. Dutchman dalam jurnal Psychological Bulletin Juni 1965. Pengembangan kelompok itu ada beberapa tahap. Yang pertama ada tahap forming atau pembentukan. Yang kedua tahap storming, keributan. Yang ketiga tahap norming, pengaturan norma. Yang keempat tahap performing atau tahap pelaksanaan.
yang ketiga, yang kelima tahap adjourning atau pengakhiran. Jadi tahapan-tahapan ini itu bisa digunakan tentunya untuk kelompok formal maupun non formal, karena tahapan-tahapan penting. Kita tidak bisa tiba-tiba langsung pembentukan, setelah itu langsung pengakhiran, bubar jalan. Ada tahapannya, forming pembentukan, di sini ada storming keributan. Nah, ini keributannya adalah adanya problem. Mungkin ada diskusi yang kelompok formal nanti antara waka-waka itu, waka kurikulum dan sebagainya itu ada mungkin beda pendapat, itu didiskusikan. Nanti akan timbul pengaturan norma, akan ada ininya pelaksanaan kegiatan, tidak ada pengakhiran. Itu terus poin terakhir yaitu terkait kepemimpinan kepala sekolah. Di sini kepala sekolah dalam organisasi di SMA Bintara merupakan salah satu ujung tombak. Karena apa? Di situ kepala sekolah selain sebagai manajerial juga sebagai role model terhadap rekan-rekan yang lain, sehingga pola keharmonisan interaksi antara pimpinan dengan bawahan itu sangat terencana dan terarah, sehingga akan terlaksana sistem yang bagus, sistem yang baik, terkontrol, terus termanage dengan baik. Itu pemaparan materi dari kami, dilanjut kesimpulan dan akhir oleh rekan kami Yantan Fikriyah. Dari kami kurang lebihnya maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan tentang perilaku individu dalam organisasi di SMK Bintara Batang, yaitu pada dasarnya ada 3: menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan perilaku manusia. Pertama, penjelasan terhadap suatu fenomena dalam manajemen merupakan hal terpenting karena membantu para manajer atau kepala sekolah untuk mengendalikan situasi penyebab perilaku individu atau kelompok kerja tersebut. Kedua, yaitu meramalkan, berarti perilaku organisasi membantu memprediksi kejadian organisasi di masa mendatang. Pengetahuan terhadap faktor-faktor penyebab munculnya perilaku individu untuk membantu meramalkan akibat-akibat dari suatu program atau kebijakan organisasi. Yang ketiga, mengendalikan mengandung arti bahwa perilaku organisasi menawarkan berbagai strategi dalam mengarahkan perilaku individu atau kelompok. Berhasil atau tidaknya organisasi mencapai visi dan misinya juga dipengaruhi oleh perilaku kepemimpinan dalam organisasi, seperti membuat keputusan, menetapkan sasaran, memilih dan mengembangkan personalia, mengadakan komunikasi, memberikan motivasi, dan mengawasi pelaksanaan manajemen. Kemudian, pendidikan adalah suatu tindakan sosial yang pelaksanaannya dimungkinkan melalui suatu jaringan hubungan kemanusiaan. Jaringan inilah yang bersama dengan hubungan-hubungan dan peranan individu yang menentukan letak pendidikan di suatu masyarakat. Demikian kesimpulan dari makalah kelompok kami tentang perilaku individu dalam organisasi di SMK Bintara Batang.